Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lulumaisyah Rozamzami. Kali ini kita lanjutin materinya yang tentang persamaan kuadrat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang kemarin dibahas yaitu menggunakan rumus faktorisasi dan juga rumus ABC. Nah, dan pertemuan sebelumnya juga sudah kalian pernah saya minta untuk browsing mengenai jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Oke, kali ini kita akan bahas tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Biasanya akar-akar persamaan kuadrat itu disebutnya X1 dan X2. Tapi kadang ada juga yang biasa nyebutnya A dan B, P dan Q, M dan N, beda-beda. Cuma yang paling sering digunakan itu X1 dan X2. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka kalau kedua akarnya atau si X1 ini ditambah dengan X2, kamu bisa menggunakan rumus ini. Min B per A, B-nya dari sini, A-nya dari sini. Jadi rumusnya min B per A kalau ditambah X1 ditambah X2. Nah, kalau yang X1-nya dikali dengan X2, maka rumusnya adalah C per A. C-nya dari sini, kemudian A-nya dari sini. Jadi kalau ditambah rumusnya min B per A, kalau dikali rumusnya adalah C per A. Gitu ya. Kemudian, ini ada contoh soal dan pembahasan. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 sama dengan 0, tentukan nilai dari. Yang pertama diminta mencari nilai X1 ditambah X2. Nah, X1 ditambah X2, sebelum kita mengerjakan soal, kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. A-nya tuh yang ada di sini, nih, yang koefisien dari X kuadrat. Ini kan tidak tertulis angka, maka dianggap A-nya adalah 1. Kemudian ini, B-nya yang ini, positif 4. B-nya adalah 4. C-nya konstantanya yang tidak ada X-nya, ini adalah negatif 1. Ditulis C sama dengan negatif 1. Kemudian kalau sudah, untuk mencari yang A, X1 ditambah X2, X1 ditambah X2 tadi rumusnya adalah min B per A, ada minusnya ya. Berarti di sini ditulis min B per A, minnya tetap nih sesuai rumus, B-nya berapa? B-nya adalah 4, per A-nya adalah 1. 4 bagi 1 adalah 4, tapi ada minus berarti min 4 gitu ya. Kemudian yang B. Yang B ini adalah X1 dikali X2. Tadi rumusnya X1 dikali X2 itu adalah C per A. Berarti C-nya berapa? C-nya min 1. A-nya adalah 1. Min 1 dibagi 1 tetap min 1. Gitu ya. Kemudian yang C. Yang C ini adalah X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Bentuk ini harus kita jabarkan dulu. Dijabarkan dulu X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Kalau dijabarkan bentuknya seperti ini. Dalam kurung X1 ditambah X2 dipangkatkan 2, dikurang 2 dikali X1 dikali X2 ini. Jadi kalau ada soal, kamu ketemu soal ada yang seperti ini dimintanya, maka dijabarkan dulu ya, jadi seperti ini ya. Kemudian X1 ditambah X2, tadi kan kita sudah dapat sebelumnya angkanya berapa nih? Negatif 4. Berarti nanti negatif 4-nya taruh di sini. X1 tambah X2-nya kita ganti jadi negatif 4, tapi dia dipangkatin 2, gini ya. Kemudian dikurang 2, 2-nya tetap karena sudah dari penjabaran tadi, dikali dengan X1 dikali X2 tadi apa hasilnya nih? Min 1, berarti 2 dikali dengan min 1. Min 4 dipangkatin 2, maka hasilnya positif 16. Min 2 dikali min 1, min dikali min jadinya plus 2 kali 1, 2. Maka 16 tambah 2, 18. Ini contoh soalnya. Jadi, menggunakan rumus yang tadi, kalau ditambah itu adalah rumusnya min B per A, kalau dikali rumusnya C per A. Kalau ada yang kuadrat seperti ini, maka dijabarkan dulu. Menjadi seperti ini nih yang panjang. Ya. Oke,
Ini ada soal untuk kalian, silakan dicoba. Semoga kalian paham. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.